Baik, Bapak dan Ibu, acara akan kita mulai. Selamat siang dan selamat datang di acara Public Expose PT Austindo Nusantara Jaya Tbk yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 8 Juni 2022. Sebelum acara dimulai, kami akan perkenalkan terlebih dahulu para anggota direksi perseroan yang hadir dalam acara ini. Yang pertama, selaku Direktur Utama Bapak Lukas Kurniawan, selaku Wakil Direktur Utama Bapak Gita Govindan, selaku Direktur Bapak Naga Waskita, selaku Direktur Bapak Aloysius de Cruz, selaku Direktur Ibu Nopri Pitoy, selaku Direktur Anak Perseroan Ibu Nuni Maharani Maulana, selaku Direktur Anak Perseroan Ibu Foni Stefani, selaku Direktur Anak Perseroan Bapak Imam Wahyudi. Selanjutnya, kami akan menyampaikan pokok-pokok dari tata tertib acara ini sebagai berikut. Yang pertama, pemaparan materi akan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk menjaga kenyamanan, selama acara ini berlangsung, kami akan menonaktifkan suara seluruh peserta. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan selama acara ini berlangsung dengan cara menuliskan pertanyaan melalui chat box yang tersedia. Dan yang terakhir, setelah pemaparan selesai dilakukan, manajemen perseroan akan menjawab satu persatu pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta. Sesi tanya jawab akan dibagi menjadi 2 sesi, dengan masing-masing sesi akan dibacakan 3 pertanyaan. Jika waktu masih tersedia, akan dilanjutkan dengan tanya jawab sesi yang ketiga. Untuk selanjutnya, kami persilakan Bapak Imam Wahyudi untuk dapat memulai acara ini dan menyampaikan pemaparannya. Baik, terima kasih Gilang. Selamat siang rekan-rekan dari investor, dari media. Kami akan memulai paparan kami hari ini dengan mengenai profil perusahaan, sekilas mengenai Austindo Nusantara Jaya Tbk. Next, Gilang. Dari 3 bagian agenda dalam Public Expose kali ini, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan. ANJ sendiri adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia. Kami bergerak dalam produksi dan penjualan minyak sawit atau CPO, minyak inti sawit atau CPKO, inti sawit atau PK. Selain itu, kami juga memiliki segmen lain dalam agribisnis, yaitu tepung sagu dari pohon sagu alam di Papua, dan bisnis sayuran beku atau edamame dan okra. Kalau rekan-rekan lihat di bagian kiri, di portfolio kami untuk kelapa sawit, kami memiliki 50.000 hektar area total tertanam, kemudian 315 ton untuk kapasitas produksi dari CPO tersebut. Kemudian di segmen sagu, kita memiliki 1.250 ton per bulan untuk kapasitas produksi. Sedangkan untuk sayuran beku di sini kita memiliki 3 ton per jam untuk kapasitas produksi. Salah satu area bisnis kita komplementer yaitu di energi terbarukan, kami memiliki fasilitas pengolahan biogas di Belitung dengan kapasitas 1,8 MW kapasitas produksi. Secara organisasi di bagian tengah, total karyawan kami di Indonesia itu adalah sebesar 9.000 pegawai dengan 12 anak perusahaan, di mana ini dijalankan di 8 wilayah operasi yang nanti akan kita lihat di slide-slide berikutnya, dengan total cadangan lahan sebesar 155.000 hektar. ANJ sendiri terdaftar terutama di RSPO atau Roundtable Sustainable Palm Oil, kemudian di Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, yang ini menunjukkan komitmen kita yang penuh untuk di sustainability. Kami juga support untuk UN Global Compact, menjadi members di Pongo Alliance, dan juga terutama members sebagai GAPKI atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Next, Gilang. Pendapatan dari perusahaan
90% adalah dari industri minyak kelapa sawit dan turunannya. Sedangkan lain-lain yang tadi kita sebutkan adalah dari penjualan tepung sagu dan juga sayuran edamame beku itu hanya 1% saat ini. Sedangkan kepemilikan saham dari ANJ 92,11% masih dipegang oleh pemegang saham pengendali, sedangkan untuk publik sebesar 7,89%. Di tahun ini, tahun 2021, dengan inisiatif sustainability dan ESG yang dilakukan oleh perusahaan dan korporasi, kami berhasil mendapatkan beberapa penghargaan di bidang ESG. ESG ini adalah Environmental, Social, and Governance. Yang paling presis adalah pencapaian proper emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana ANJ merupakan penerima proper emas pertama dan satu-satunya di sektor kelapa sawit, di mana kita capai secara berturut-turut pada tahun 2020 dan 2021. Kemudian penghargaan lain adalah kami mendapatkan Corporate Emission Award tahun 2022 dari Bumi Global Carbon dan Berita Satu, dan juga salah satunya Excellence Good Corporate Governance Implementation on Integrating Sustainable Business dari Warta Ekonomi. Seluruh pabrik kelapa sawit kami, yaitu di 5 lokasi, sudah memiliki sertifikat RSPO, di mana satu pabrik memperoleh sertifikasi rantai pasok atau Identity Preserve, dan ini merupakan tingkat tertinggi dari sertifikasi supply chain di RSPO. Komitmen kami terhadap keberlanjutan, pengembangan dan bertanggung jawab, dan inisiatif ESG membedakan kami, ANJ, dari perusahaan kelapa sawit lainnya di Indonesia dengan penghargaan dan pengakuan yang signifikan dari pemerintah dan organisasi terkemuka lainnya. Jadi apa yang kami lakukan di bidang ini dan juga penghargaan-penghargaan yang sudah kami capai sebagai rekognisi terhadap apa yang sudah kita lakukan merupakan bagian dari visi jangka panjang kami untuk menjadi perusahaan pangan berbasis agribisnis berkelas dunia yang meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan alam. Next, Gilang. Secara umum ini adalah wilayah operasi kami. Jadi ada 2 lokasi di Sumatera Utara, yaitu PT ANJ Agri dan PT ANJ Agri Siais, berlokasi di Sumatera Utara. Dua-duanya sudah mendapatkan sertifikat RSPO. Kemudian satu yang sedang dikembangkan di area Sumatera Selatan atau Empat Lawang, PT GSB. Kemudian di Belitung, kita memiliki PT Sahabat Mewah dan Makmur, juga kelapa sawit dan juga sudah mendapatkan sertifikat RSPO, di mana limbah cair dari kelapa sawitnya digunakan sebagai biogas untuk pembangkitan listrik energi terbarukan dengan kapasitas produksi 1,8 megawatt. Di Pulau Kalimantan, kita ada satu unit bisnis kelapa sawit, PT KAL, juga sudah sertifikat RSPO. Sedangkan untuk sayuran beku berlokasi di Jember, Jawa Timur, di mana yang kita produksi adalah edamame, baik segar ataupun beku, dan tahun ini kita sudah melakukan ekspor ke negara-negara tujuan ekspor untuk sayuran beku edamame, antara lain Jepang, US, dan Malaysia. Kapasitas produksinya 3 ton per jam. Sedangkan di Papua, kita ada 2 unit ada 2 segmen, yaitu kelapa sawit ada 3 entity, kemudian tepung sagu yang berlokasi di Papua Barat. Penjelasan mungkin akan kita bisa lebih lihat bagaimana performa dari unit bisnis ini di slide-slide berikutnya. Next, Gilang. Tim manajemen ANJ di jajaran komisaris, ada Bapak Adrianto Makhribi sebagai komisaris utama, Bapak George S. Tahia sebagai komisaris, Bapak Syakonji Tahia sebagai komisaris, Bapak Anastasius Wahyu Hadi, Ibu Istini Tatik Sidarta, Bapak Yosef Kristiadi, Bapak Darwin Nur Hadi, dan juga Bapak Istama Tatang Sidarta. Sedangkan Direksi Perseroan terdiri atas Bapak Lukas Kurniawan sebagai Direktur Utama, kemudian Bapak Gita Govindan sebagai Wakil Direktur Utama, Bapak Nagawaskita, Bapak Aloysius de Cruz, dan Ibu Nopri Pitau sebagai Direktur.
Next, Gilang. Untuk menjelaskan kinerja utama dari ANJ selama tahun 2021, kami memberikan kesempatan kepada Ibu Nopri untuk memberikan mengenai kinerja utama ANJ di tahun 2021. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang terhormat. Untuk segmen kelapa sawit, pencapaian kita selama 3 tahun menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dari 732.000 ton naik ke 838.000. Jadi ada kenaikan sekitar 100.000 ton. Untuk tahun 2022 kita juga memperkirakan masih ada kenaikan di sekitar 50.000 ton TBS. Untuk kuartal pertama tahun 2022 bila dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu, masih menunjukkan ada kekurangan 10.000 ton TBS, tetapi ini diperkirakan hanya merupakan pergeseran waktu. Tetapi akan seiringnya dengan waktu, kita akan menambah lagi hasil panennya sehingga untuk 2022 kita harapkan akan lebih tinggi daripada tahun 2021. Untuk produksi CPO, kita juga masih menunjukkan peningkatan, dan tahun 2022 ini akan mencapai milestone baru, target baru mendekati 300.000 ton. Kita harapkan dengan OER, tingkat ekstraksi CPO, sebesar 20,9%. Hal yang sama dengan produksi PK juga akan menunjukkan kenaikan tahun ini di 60.000 ton PK. Untuk harga rata-rata CPO, selama dari tahun 2019 sampai tahun ini, kuartal pertama, menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan, lebih dari 200%, 223%. Jadi harga dari $479 yang kita dapatkan di tahun 2019, untuk kuartal pertama, kita dapatkan $1.069. Walaupun belakangan ini karena terjadi ekspor ban, pelarangan ekspor, sehingga harga yang kita dapatkan itu sudah turun ke level sekitar $800. Kenaikan harga yang begitu tinggi tentu saja memicu inflasi seperti harga pupuk dan harga tenaga kerja, juga spare part dan harga transportasi. Tetapi selama 3 tahun terakhir kita berhasil menjaga biaya produksi kita tetap di level $300. Tahun ini juga untuk full year kita harapkan kita bisa mencapai harga sekitar $300. Hanya di kuartal pertama itu historically karena produksi belum begitu tinggi, sedangkan pemupukan dan pekerjaan-pekerjaan utama harus tetap dilakukan, sehingga kita lihat cost lebih tinggi daripada yang kita capai di kuartal pertama tahun lalu. Halaman selanjutnya, untuk segmen sayuran dan sagu, tahun lalu 2021 untuk produksi edamame segar kita berhasil menjual sebesar 1.980 ton edamame segar dengan harga 6.900. Dan kuartal pertama tahun 2022 kita sudah menjual sebesar 398 ton edamame segar dengan harga Rp6.000. Tahun lalu juga kita berhasil memproduksi edamame beku, terutama untuk pasar ekspor. Kita berhasil menjual sebesar 534 ton dengan harga rata-rata Rp22.951 per kilo. Tahun ini, kuartal pertama, kita berhasil menjual 100 ton dengan harga yang lebih baik di Rp27.341. Sedangkan untuk produksi sago, tahun lalu kita berhasil memproduksi sebesar 3.500 ton sagu, itu menunjukkan peningkatan sebesar 58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dan tahun ini kita untuk kuartal pertama juga berhasil memproduksi 800 ton sagu dengan harga 6.000. Sebenarnya terdapat kenaikan harga sagu yang lumayan tinggi. Belakangan ini kita bisa harga sudah mencapai Rp8.000 per kilo, tapi hasil ini hanya akan kelihatan di kuartal kedua tahun 2022. Tingkat ekstraksi sagu kami sebenarnya tahun lalu kami sudah berhasil mencapai 13%. Itu merupakan peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau kita lihat di kuartal pertama 2022, memang terjadi penurunan disebabkan kita melakukan beberapa perbaikan atas mesin-mesin produksi kita, dan juga karena kita memproduksi sesuai dengan kualitas ekspor, sehingga OIR kita kelihatan turun, tetapi akan naik kembali di kuartal-kuartal selanjutnya. Halaman selanjutnya, untuk kinerja keuangan kita, pendapatan kita tahun lalu adalah 266 juta dolar. Itu merupakan hampir double dibandingkan dari tahun 2019. Waktu itu harga CPO memang sangat depresi di harga 479 US dollar per ton. Dan kuartal pertama tahun 2022 ini kita juga sudah menghasilkan pendapatan 75 juta dolar, sebesar 29% lebih tinggi dibanding kuartal pertama tahun lalu. EBITDA yang kita capai tahun lalu mencapai 87 juta dolar, dan tahun ini untuk kuartal pertama kita capai 23,7 juta dolar, itu merupakan 84% kenaikan dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021. Laba rugi kita untuk tahun 2021 juga kita berhasil membukukan rekor sebesar 39 juta US dollar, dan kuartal ini bahkan lebih tinggi, kita mencapai 11 juta US dollar, itu merupakan 262% di atas pencapaian kita untuk kuartal yang sama pada tahun lalu. Realisasi CAPEX kita, kalau kita lihat di tahun 2019, itu terlihat tinggi di 74 juta dolar, karena kita melakukan pembangunan palm oil mill di Sorong Selatan, di perkebunan kita di Papua, dan kita juga membangun palm kernel crushing di tahun 2019. Tetapi di tahun 2022 ini, kuartal pertama, belanja capital expenditure kita sudah normal kembali di level 6,2 juta dolar untuk kuartal pertama tahun 2022. Untuk halaman selanjutnya, ini memperlihatkan prospek harga CPO mulai tahun 2018, 5 tahun yang lalu. Harga CPO rally-nya cukup tajam, dimulai 2002. Sebenarnya sebelum selesainya pandemi, kita lihat naik dari 500 US dollar, naik sampai ke 1.750, dan sekarang harganya itu kira-kira di 1.500 US dollar. Dan dari sumber World Bank, fokus untuk tahun 2022 adalah di harga palm oil 1.650 US dollar. Jadi mirip dengan harga sekarang. Prospek jangka panjang untuk harga CPO itu kita perkirakan tetap bullish, karena selama beberapa tahun ini penanaman lebih rendah karena harga juga tidak menarik, sehingga kita akan terus mengalami kekurangan pasokan. Juga diperburuk dengan kekurangan tenaga kerja akibat dari pandemi, dan juga standar keberlanjutan yang lebih ketat. Kemudian juga terdapat krisis energi yang menyebabkan harga minyak mentah naik sangat signifikan akibat daripada krisis di Ukraina dan di Rusia. Juga mandate biodiesel kita B30 itu tidak dikurangi walaupun harga CPO dan harga minyak mentah naik bebarengan.
Di samping itu, faktor lain yang memperkirakan CPO tetap bullish, dengan adanya pemulihan ekonomi global setelah pandemi ini selesai, diharapkan demand untuk minyak goreng tetap akan meningkat. Di samping itu, kita memiliki biaya dan harga CPO yang sangat bersaing dibandingkan dengan minyak-minyak nabati lainnya, sehingga permintaan untuk CPO diperkirakan akan tetap naik. Dan yang terakhir, perubahan iklim itu kita perkirakan ke depannya tentu akan mempengaruhi produksi minyak nabati secara global. Oleh karena itu, kita memperkirakan harga CPO ke depannya akan tetap bullish. Selanjutnya mengenai benchmark perusahaan kelapa sawit, mungkin Pak Lukas bisa bantu. Terima kasih Ibu Nopri dan selamat siang kepada para pemegang saham yang terhormat. Untuk slide yang saat ini, saya ingin mencoba memaparkan perbandingan ANJ dengan beberapa peers atau rekan-rekan yang berada di industri yang sama, yaitu di industri CPO. Di mana di dalam perbandingan ini yang kami lakukan perbandingan adalah satu Astra Agro Lestari, kedua DSN Group, dan terus kemudian yang ketiga Triputra Agro Persada, London Sumatera, kemudian Salim Infomas. Dan dari perbandingan ini, pertama yang di tabel pertama ada yang area immature atau yang belum menghasilkan adalah hijau muda. Kemudian yang paling penting di sini adalah di tabel yang kedua, di grafik yang kedua, yaitu mengenai profil umur tanam. Seperti yang kita lihat, untuk profil usia tanam ANJ, hampir sekitar 34% profil tanaman kami terdiri dari immature dan tanaman muda, di mana ini akan menjadi mesin pertumbuhan bagi kami untuk di masa-masa yang akan datang. Dan kalau kita bandingkan dengan peers yang lain, di mana seperti contohnya kalau dari usia rata-rata 13 tahun, kemudian Astra Agro Lestari 15,8 tahun, terus DSN Group memang usianya lebih muda dari kita, ataupun Triputra Agro juga lebih muda dari kita. Akan tetapi kalau kita lihat, maka dari kategori usia tanaman, 34% yang ada di ANJ, ini yang akan siap menjadi mesin pertumbuhan untuk di masa yang akan datang. Kami perkirakan dalam periode 5 tahun ke depan, tentunya yang dari usia immature akan masuk menjadi yang mature akan menjadi prime, sehingga proyeksi pertumbuhan produksi kami akan terus meningkat di beberapa tahun yang akan datang, yang nanti akan saya juga sampaikan di slide berikutnya. Kemudian juga di grafik berikutnya, ini dapat kita lihat dari hasil TBS, di mana hasil TBS kita lihat sudah mulai terlihat adanya peningkatan untuk produktivitas dari 2020 20,1 sudah mulai meningkat ke 20,4. Terus kemudian juga ekstraksi dari 2020 meningkat 20,5% menjadi 20,6%. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan peers ini, kita memang bukan yang untuk yang hasil TBS kita berada tertinggi, sedikit lebih tinggi dari Triputra Agro, tetapi yang patut diperhatikan adalah di sini cukup banyak profil usia tanam kita yang mature ini belum masuk ke dalam usia peak atau usia prime, di mana pada saat nanti masuk ke usia prime, maka produktivitas kami akan lebih tinggi lagi, akan lebih baik lagi. Dan juga untuk tingkat ekstraksi, kalau Imam bisa tolong bantu tarik garis, untuk tingkat ekstraksi 20,6% memang bukan yang tertinggi. Contoh seperti DSN Group bisa mencapai 23%, Triputra Agro 23%. Hal ini disebabkan kategori tanaman yang masih young itu buahnya belum terbentuk dengan sempurna, sehingga kami harapkan juga sejalan dengan waktu nanti di periode 1 sampai dengan 5 tahun yang akan datang,
tingkat ekstraksi ini juga akan meningkat atau akan lebih baik lagi dari yang kategori sekarang. Lanjutkan Imam atau Gilang. Ya, dan ini adalah beberapa hal yang perlu pertimbangkan kenapa melakukan investasi di ANJ. ANJ mencapai peningkatan kinerja keuangan yang jauh lebih tinggi dari kompetitor-kompetitor atau peers lainnya. Tetapi nilai saham ANJ saat ini masih under value. Dan kenapa under value? Kita lihat bahwa EBITDA, pertumbuhan EBITDA kami jauh lebih tinggi daripada peers, 154% dibandingkan peers 48 atau 59%. Dan kemudian kalau kita bandingkan juga, semua mengalami kenaikan harga CPO yang sama. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan pendapatan kami jauh lebih tinggi daripada peers. Dan hal ini disumbang oleh satu tentunya produktivitas di situ. Dan kalau kita lihat dari sisi produktivitas yang tadi saya sudah sampaikan, maka inilah yang mencerminkan translasi ke dalam nilai moneter. Nilai moneter dalam hal ini dalam ANJ adalah US dollar. Kalau mengenai harga, semua mengalami harga yang sama karena kita semua di industri ini adalah price taker. Artinya kita mengikuti harga pasar karena ini adalah bersifat komoditi global. Kemudian dan chart yang terakhir ini adalah pertimbangan yang penting kenapa untuk melakukan investasi di ANJ. Pertama dari price to earning ratio, price to earning ratio kita masih sangat rendah, 5,7 dibandingkan dengan peers yang bisa mencapai 10,4 atau 9,3. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah price to book value kita hanya 0,5. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan misalnya peers yang lain bisa 1,6 atau sekitar kurang lebih 1 secara rata-rata industri. Dan hal ini mencerminkan bahwa nilai saham ANJ ini adalah saat yang masih sangat baik untuk melakukan investasi atau mempertimbangkan investasi di sahamnya ANJ. Next, Gilang. Dan di beberapa slide berikutnya, saya akan memberikan pemaparan dan juga membuka untuk nantinya diskusi mengenai strategi pertumbuhan ANJ. Kita memiliki 5 strategi pertumbuhan. Pertama, tentunya yang telah kita terapkan secara konsisten sejak tahun 2014, yaitu melakukan replanting secara disiplin dan juga disesuaikan dengan profitabilitas dan terutama yang tidak kalah pentingnya adalah arus kas. Sehingga dengan replanting ini kita targetkan untuk mencapai profil usia kelapa sawit yang ideal, yang seimbang. Dan tadi kita lihat di chart sebelumnya profil usia yang ada di grup ANJ itu sangat kena pada apabila usia sawit tersebut berada di klaster yang sama, pada satu saat maka perusahaan tersebut atau grup perusahaan tersebut akan mengalami dilema karena semuanya sudah harus dilakukan replanting dan kemudian tentunya akan mengakibatkan dampak kepada cash flow. Dengan kami menyebarkan pie chart tersebut dengan kue yang kurang lebih atau porsi yang kurang lebih seragam, maka kami dapat mengatur ritme dari replanting sehingga dapat menjaga profitabilitas, menjaga juga arus kas, dan terutama juga pertumbuhan di masa yang akan datang. Strategi yang kedua adalah berfokus pada keunggulan operasi dan peningkatan produktivitas, di mana dalam hal ini kita mengutamakan pada digital transformation. Di sini nanti kami juga akan paparkan teknologi-teknologi digital yang telah kami terapkan. Di antaranya adalah penggunaan remote sensing, GIS, dan juga teknologi mobile devices. Salah satunya adalah Electronic Plantation Mobile Solution, EPMS. Kemudian yang ketiga adalah inovasi untuk mengurangi dampak cuaca ekstrim, di mana kita sekarang melihat ini sudah bulan Mei, bulan Juni, tetapi di belahan bumi ini kita masih mengalami curah hujan yang sangat tinggi. Dan tidak tertutup kemungkinan seperti di tahun 2019 ataupun 2017, kita mendadak mengalami periode kering yang jangka panjang.
Sehingga untuk menghadapi situasi seperti ini, kita melakukan inovasi-inovasi. Pertama adalah pengomposan, teknologi kompos, yaitu mengganti pupuk anorganik menjadi pupuk organik. Dan hal ini kompos nanti dibahas di selanjutnya juga memberikan beberapa dampak yang yang tidak kita duga di awalnya, yaitu di saat krisis seperti sekarang, perang antara Rusia dan Ukraine ini mengakibatkan dampak kenaikan pupuk yang sangat signifikan. Dengan menggunakan kompos, kami mampu mengurangi sampai dengan 50% ketergantungan pada pupuk kimia. Kemudian yang kedua, strategi kami adalah contohnya drip vertigasi. Drip vertigasi ini mengurangi penggunaan air dan juga menggunakan dosis pupuk yang jauh lebih tepat sasaran dan juga dengan dosis yang jauh lebih rendah daripada kondisi normal. Yang keempat adalah meningkatkan volume produksi ke tingkat yang berkelanjutan untuk segmen kami yang sagu dan sayuran. Jadi untuk yang kita telah menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan produksi sagu dan sayuran sehingga segmen sagu dan sayuran ini dapat segera memberikan kontribusi kepada profitabilitas dan tentunya juga arus kas kami. Dan yang terakhir adalah mendapatkan nilai premium dari praktik berkelanjutan. ANJ sangat terdepan di dalam praktik berkelanjutan. Jadi kami ingin mengkapitalisasi ini, memonetize apa yang telah kami terapkan. Contohnya adalah dengan saat ini seluruh dunia dengan COP26 itu kan memiliki komitmen-komitmen penurunan greenhouse gas emission, dan kami mencanangkan untuk masuk ke dalam pasar karbon apabila peraturan pemerintah sudah tersedia. Kemudian juga di pasar CPO, traceability sangat menjadi penting, dan kami dengan bangga bahwa per Maret 2022 kemarin kami sudah mencapai 100% traceable atau bisa mampu menelusuri sampai dengan titik plantation. Dan tentunya juga dengan tadi Pak Imam di awal telah menjabarkan bahwa seluruh mil kami telah tersertifikasi RSPO, maka setiap penjualan CPO kami akan upayakan untuk memonetize, mendapatkan premium dari sertifikat RSPO tersebut. Next, Gilang. Dan ini tadi telah kita bahas mengenai profil usia, di mana kita lihat profil usia yang kami targetkan ideal. Jadi ada yang immature dan juga ada yang mature, kurang lebih sekitar 34%. Kemudian yang prime tentunya kami akan terus upayakan dijaga produktivitasnya ataupun ditingkatkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah proyeksi yang tadi sempat saya singgung. Proyeksi CPO kami, pertumbuhannya kalau kita lihat dari 2016 sampai dengan 2020, compound annual growth rate itu kita mencapai 8%. Dan dengan strategi replanting ini dan juga menjaga profil usia yang menjaga masing-masing pie chart ini berada dalam komposisi yang kurang lebih seimbang, kami juga memproyeksikan sampai dengan tahun 2025 kami harapkan mampu mendeliver atau memberikan pertumbuhan CAGR yang kurang lebih serupa dengan histori, yaitu 8% setiap tahunnya secara rata-rata. Next, Gilang. Dan ini adalah teknologi transformasi digital ANJ yang telah kami terapkan, dan tentunya di luar dari ini ada beberapa hal yang telah kami rencanakan untuk terus ditingkatkan. Jadi dari sistem perkebunan, kami telah menerapkan EPMS, Electronic Plantation Mobile Solution, dan untuk mendukung traceability kami, program traceability kami, kami juga telah mengembangkan mobile device untuk menerapkan e-traceable yang kami sebut dengan aplikasinya ETIS, e-traceable information system. Kemudian untuk remote sensing, kami juga menggunakan teknologi penginderaan melalui drone ataupun juga dengan satelit. Dan ini membantu kami untuk memantau kesehatan tanaman, dan juga kedepannya kami akan melakukan penerapan teknologi ini untuk
mendeteksi tingkat moisture yang ada di tanah. Sehingga hal ini juga sangat penting. Apabila terlalu kering, maka akan mempengaruhi produktivitas dari tanaman sawit. Jadi kami akan upayakan menjaga kelembapan dari tanah tersebut. Beberapa hal tentunya yang tadi seperti saya telah sampaikan melalui penggunaan kompos dan juga menggunakan drip fertigation. Kemudian dari sistem dukungan-dukungan yang kami telah terapkan, kami menggunakan SAP, terus kemudian Human Resource Information System, dan juga teknologi-teknologi lainnya seperti mobile CAPEX untuk proses seamless approval. Dan untuk teknologi GIS, penginderaan salah satunya untuk digunakan untuk penghitungan sensus pohon kelapa sawit. Jadi kita terbangkan drone, kemudian setelah di-upload kepada software, dapat dilakukan penghitungan secara otomatis, serta untuk hal ini penting untuk menghitung kerapatan dari tanaman kelapa sawit yang ada di masing-masing blok. Lanjut, Gilang. Dan ini adalah kami berada di garis terdepan dalam mengatasi dampak buruk dari perubahan iklim yang tadi telah saya sampaikan, di mana dampak dari perubahan iklim ini salah satunya adalah suhu rata-rata yang lebih tinggi. Jadi kurang lebih 3% peningkatan, dan ini akan mengakibatkan penurunan produktivitas kelapa sawit karena penyerbukan di kelapa sawit itu salah satunya dikontribusikan dibantu oleh serangga penyerbuk. Dengan semakin tingginya suhu permukaan bumi, maka perilaku dari serangga penyerbuk ini menjadi lebih non-aktif. Dan untuk mengatasi hal ini, beberapa hal yang kami terapkan adalah satu, bantuan penyerbukan. Dengan bantuan penyerbukan ini, maka rata-rata berat tandan buah yang dihasilkan dapat meningkat sampai dengan 10%. Dan yang tadi telah saya sampaikan adalah teknologi pengomposan. Ini memberikan multiple angle, yaitu satu, peningkatan produktivitas TBS mencapai sampai dengan kurang lebih 15% untuk pohon yang usia muda. Dan dalam situasi seperti sekarang di mana harga pupuk sangat tinggi, pengurangan dengan menggunakan kompos, maka kami berpotensi mengurangi biaya 34% untuk biaya pupuk. Dan juga yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah penggunaan pupuk kompos mampu mengurangi 50% dari gas rumah kaca, emisi gas rumah kaca. Dan khusus untuk biaya ini, dalam kondisi harga pupuk yang saat ini sangat tinggi, kami estimasi dengan menggunakan kompos, kami dapat menghemat sampai dengan kurang lebih 12 juta US dollar per tahun. Next, Gilang. Dan tadi ini setelah saya sampaikan kurang lebih adalah satu dari kompos misalnya pendapatan melalui produktivitas yang lebih naik, terus kemudian biaya yaitu biaya pupuk yang kami dapat kendalikan, terus juga dampak kepada ESG lebih hijau yaitu limbah dari seluruh produk, karena ini kompos ini adalah bahan bakunya adalah dari limbah pengolahan sawit. Waktu kami telah mengekstrak oilnya, minyak sawit, maka kami menghasilkan limbah padat dan juga limbah cair. Limbah cair kami tangkap gas metannya, dan kemudian setelah gas metan tersebut sudah ditangkap dan menghasilkan listrik, maka limbah cairnya kami gunakan juga untuk bagian dari proses composting. Sehingga kami menerapkan konsep circular economy. Kami upayakan semua dari limbah proses produksi minyak kelapa sawit ini kami daur ulang kembali dan kami gunakan di agronomi kami, di perkebunan kami. Dan tentunya secara sosial produktivitas meningkat, maka produktivitas petani juga kami bantu dengan penggunaan kompos ini, sehingga produktivitas para petani sekitar kami juga meningkat. Next, Gilang. Untuk slide ini saya akan alihkan kepada Ibu Nuni, Direktur ANJ Group untuk Sustainability. Silakan Ibu Nuni. Terima kasih Pak Lukas, selamat sore Ibu dan Bapak.
melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh para direksi, ingin saya sampaikan bahwa sebagai bagian dari komitmen ANJ terhadap keberlanjutan, terhadap ESG, kami juga telah melakukan dan melibatkan lembaga pemeringkat untuk menilai sampai atau di mana kinerja dari keberlanjutan kami. Salah satunya adalah dengan melakukan ESG rating yang dilakukan oleh Sustainalytics. Nah, peringkat kami dengan nilai 26,1 ada di risiko medium, dan dari hasil ini kami menduduki peringkat nomor 1 untuk sektor kelapa sawit di Indonesia dan nomor 3 untuk peringkat di sektor kelapa sawit global. Kami juga secara rutin telah mengikuti assessment disclosure untuk kinerja keberlanjutan kami, antara lain spot dan CDP, dan di tahun lalu peringkat spot kami meningkat dan dengan skor 82,9 kami berada di peringkat nomor 4 untuk sektor kelapa sawit di Indonesia dan nomor 12 untuk sektor kelapa sawit global. Sedangkan untuk CDP di dalam pengungkapan untuk risiko forest kami mendapatkan scoring A-. Ini artinya kami berada di kategori leadership untuk palm oil. Sedangkan kami juga mendapatkan scoring B untuk risiko forest di sektor soy, yaitu untuk unit bisnis edamame. Dan tahun lalu kami juga mengikuti assessment untuk water dan kami mendapatkan peringkat B. Inisiatif-inisiatif ESG kami di dalam bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola, ini secara rinci dapat dilihat di dalam laporan keberlanjutan kami. Antara lain di bidang lingkungan adalah konservasi orangutan di unit usaha kami di Ketapang, Kalimantan Barat, dan juga pendekatan yang kami lakukan dalam citizen science. Di bidang sosial, di Belitung misalnya, ini kami mengembangkan kerjasama dengan para stakeholder untuk meningkatkan pariwisata atau ekowisata di sana, selain program-program konvensional yang lainnya. Sementara di Papua Barat ada inisiatif pelibatan masyarakat yang nanti saya akan paparkan di slide berikutnya. Kemudian untuk bidang tata kelola, ini juga akan saya paparkan di slide sertifikasi. Untuk tempat kerja yang beragam, adil, dan inklusif, dapat kami katakan bahwa 4 dari 12 direktur kami adalah perempuan, sedangkan secara keseluruhan 35% dari pegawai kantor pusat ini adalah perempuan. Silakan lanjut, Gilang. Saya ingin memulai dengan komitmen kami terhadap keberlanjutan. Ini kami refleksikan dalam kebijakan keberlanjutan yang baru kami perbaharui di tahun 2019, yang sesuai dengan prinsip dan kriteria RSPO dan yang mendukung SDG. Jadi kebijakan keberlanjutan kami juga berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah dan berkontribusi positif bagi masyarakat tempat kami beroperasi. Program pengembangan masyarakat kami dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui kolaborasi yang memaksimalkan potensi dan inisiatif masyarakat. Seperti kita lihat di sini ada contoh-contoh program pendidikan, program kesehatan, program sosial ekonomi, dan juga program lingkungan. Tapi selain itu kami juga melakukan pembangunan infrastruktur dan juga mendukung inisiatif-inisiatif sosial budaya dan agama. Di tahun 2021 kami menginvestasikan $4,4 juta untuk community involvement dan development, dan ini telah memberikan kontribusi bagi 230.000 orang di 61 desa di 5 provinsi. Silakan lanjut, Gilang. Ya, di sini
kami ingin sampaikan bahwa kami mematuhi perundang-undangan dan juga mengikuti standar-standar terbaik yang dikenal secara nasional maupun internasional. Di awal pemaparan, Pak Imam sudah menyinggung tentang sertifikasi RSPO, ISPO, dan juga penghargaan proper. Seluruh anak perusahaan kami yang berproduksi telah tersertifikasi RSPO dan ISPO. Khusus RSPO dan ISPO sampai dengan akhir tahun 2021, 7 mitra koperasi petani kelapa sawit kami telah menjadi petani bersertifikat RSPO, dan ambisi kami di tahun 2025 mitra koperasi petani kelapa sawit kami seluruhnya sudah harus tersertifikasi. Dengan memenuhi standar-standar keberlanjutan yang dikenal dan diterima secara global, kami percaya bahwa kami layak diperhitungkan di industri ini dalam memenuhi permintaan yang meningkat untuk certified sustainable palm oil. Saya kembalikan lagi kepada Gilang. Baik, terima kasih Bu Nuni atas pemaparannya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat box. Saya akan bacakan pertanyaannya. Yang pertama dari Bapak Reza Riantono. Pertanyaannya adalah, mengapa book value tanaman ANJ itu hampir sekitar 6.500 per hektar dan hampir 10.000 per hektar untuk immature. Mengapa angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata perusahaan CPO lainnya? Dan pertanyaan yang kedua, berapa capex per hektar yang dibutuhkan untuk replanting sampai dengan mature? Mungkin Pak Lukas atau Ibu Nopri bisa menjawab, Pak. Terima kasih Pak Reza, selamat siang. Saya coba jabarkan beberapa hal dan kemudian nanti Ibu Nopri bisa silakan tambahkan. Pertama, untuk biaya immature ini di sini yang ada di dalam laporan keuangan sudah bercampur dengan biaya new planting, di mana biaya new planting ini adalah penanaman baru, yaitu yang masih ada di Papua. Jadi di dalam immature plantation asset kita itu ada 2 kelompok, dan itu 2 kelompok itu sayangnya adalah di dalam laporan keuangan menjadi 1. Jadi ada yang ada di Papua dan juga ada yang replanting di Belitung dan juga di Sumatera Utara. Yang paling besar tentunya kontribusinya, kenapa biayanya besar per hektar, tentunya berasal dari new planting, di mana untuk area baru seperti Papua, new planting itu membutuhkan untuk membangun infrastruktur, terus kemudian melakukan land clearing sebelumnya tentunya ada tahapan land clearing, membangun infrastruktur, terus kemudian persiapan untuk melakukan aktivitas penanaman. Nah, untuk biaya replanting sendiri, yang pertanyaan dari Pak Reza, biaya replanting kurang lebih sekitar 4.600 per hektar. Jadi semuanya ini udah blended, dan juga faktor utama kenapa biaya new planting di Papua itu relatif lebih tinggi kalau misalnya dibandingkan dengan yang lainnya yang ada di misalnya Kalimantan atau Sumatera, tentunya ada satu hal yaitu faktor logistik. Jadi untuk faktor logistik ini juga yang menyebabkan biaya pengembangan kebun di Papua itu relatif lebih tinggi, kurang lebih sekitar 20% dibandingkan yang ada di Kalimantan ataupun di Sumatera. Demikian. Mungkin Bu Nopri silakan kalau ada yang ingin ditambahkan. Iya, jadi untuk kebun kita yang di North Sumatera 1, ANJ Agri, itu cost to maturity untuk replanting 4.600 itu karena kita melakukan banyak terasing, jadi konturnya itu agak berbukit. Jadi lebih tinggi, dia di 4.600 US dollar. Sedangkan di kebun kita yang satunya di Belitung, itu relatively tanah kita konturnya flat, jadi bisa lebih murah. Di situ harganya di 4.000 US dollar per hektar sampai maturity. Jadi rata-ratanya kita masih di bawah 4.000, mungkin sekitar 4.300, 4.400 US dollar di 2 kebun yang lagi replanting tersebut. Ya. Baik,
Terima kasih Pak Lukas dan Bu Nopri. Mudah-mudahan menjawab ya Bapak Reza atas pertanyaannya. Kemudian saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Geraldus Lumi. Kira-kira apa inisiatif manajemen untuk memanfaatkan tanah HGU 50.000 hektar? Mungkin ini yang di Papua ya Pak? Karena sekarang area tanamnya baru sekitar 9.000 saja. Ya, terima kasih Pak Geraldus. Pertanyaan yang sangat menarik karena land bank-nya sangat luas, 50.000, bahkan lebih dari 50.000 sebenarnya yang masih available di Papua Barat yang berada di dalam penguasaan HGU ANJ. Rekan-rekan investor sekalian mungkin sudah mendengar bahwa pada tahun lalu Bapak Presiden menerbitkan peraturan Presiden mengenai nilai ekonomis karbon dan di situ mengatur mengenai perdagangan karbon. Kami mencanangkan bahwa saat aturan turunannya sudah diterbitkan, maka kami juga akan menjajaki untuk masuk ke dalam perdagangan karbon. Di mana perdagangan karbon ini artinya kami memiliki area konservasi yang sangat luas dan di situ berpotensi untuk melakukan carbon trading dari area konservasi tersebut. Jadi saat ini kami belum dapat menyampaikan hal-hal yang lebih detail karena kami sedang menunggu aturan turunan dari peraturan Presiden yang diterbitkan pada tahun lalu. Mudah-mudahan menjawab kepada Pak Geraldus dan terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Lukas. Selanjutnya dari Pak Andi, ini terkait laporan keuangan Q1 2022, di mana terdapat penurunan beban penjualan dari 6,69 juta menjadi $244.000. Apa yang menyebabkan penurunan tersebut? Mohon penjelasan detail beban apa saja yang termasuk di dalamnya, Pak. Ya, terima kasih Pak Andi. Nanti saya akan minta bantuan kepada Ibu Nopri untuk menjabarkan lebih detail. Tetapi komponen yang sangat signifikan penurunan dari beban penjualan ini adalah pada tahun 2021 kita melakukan ekspor CPO. Kemudian sejak bulan Desember kita sudah menghentikan ekspor CPO dan mengalihkan ke pasar domestik. Dan ini juga bukannya kami mengetahui bahwa akan muncul aturan DMO segala itu ya, tetapi karena satu kondisi pasar di pasar domestik itu juga sangat mendukung dan kedua juga memang kami juga mempunyai kepedulian terhadap kondisi pasar yang ada di pasar lokal ini sehingga memasok juga CPO lebih besar, artinya sejak Desember 100% ke pasar lokal. Nah, akibat kami tidak melakukan ekspor lagi, maka komponen ekspor levy atau pungutan ekspor dan juga pajak ekspor itu tidak dikenakan kepada kami karena harga jual di domestik itu sudah net dari ekspor levy dan ekspor tax. Demikian kurang lebih. Mungkin Bu Nopri silakan ada tambahan. Ya, jadi 6,69 juta itu termasuk biaya levy. Jadi levinya berubah-berubah sepanjang tahun selama tahun 2021, tapi termasuk besar. Di samping itu juga karena kita melakukan banyak ekspor, terpaksa kita menyewa fasilitas untuk bulking di Dumai. Jadi ada beberapa tangki yang kita sewa untuk melakukan ekspor ke India. Jadi tahun ini bisa kita hemat itu semua, levy dan juga fasilitas untuk bulking di Dumai. Yang satunya lagi juga kita melakukan inisiatif untuk di Papua. Kita sudah berhasil melakukan shipment direct. Kalau dulu itu kita terpaksa melakukan transshipment dari Papua, dari kebun kita di Sorong Selatan, kita terpaksa melakukan transshipment di tengah laut dan dari batch ke tanker. Kemudian di tahun 2022 kita sudah bisa melakukan direct shipment ke pulau-pulau yang terdekat. Jadi ke Sulawesi, ke Kalimantan, kita sudah bisa langsung melakukan batch shipment. Jadi itu juga ada penghematan dalam hal beban penjualan. Itu aja tambahannya Pak Lukas.
Terima kasih Bu Nova. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Jeremy Owen. Ini terkait biogas, Pak Lukas. Apakah ada rencana ANJ untuk membuka biogas baru? Kemudian yang kedua terkait edamame, terkait kerjasama ANJ dengan grup Asia Food, bagaimana mekanisme kerjasamanya? Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Jeremy Owen. Pertama saya coba jabarkan mengenai renewable energy biogas, dan hal ini spesifik untuk biogas power plant kita yang ada di Belitung. Memang benar secara laporan keuangan kinerjanya tidak menggembirakan. Hal ini karena kami memiliki purchase power agreement dengan PLN untuk jangka cukup panjang, 14 tahun seingat saya, dan di mana harga tersebut adalah fix Rp975 per kWh. Di tahun kurang lebih sekitar tahun 2017-2018 kami telah berupaya melakukan negosiasi ulang dengan PLN, tetapi hal tersebut gagal. Di saat-saat terakhir PLN tidak menyetujui, dan jadi kalau pertanyaannya adalah kami memiliki beberapa lokasi lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan juga biogasnya. Nah, jadi biogas ini tentunya dampak positifnya adalah penurunan gas rumah kaca, greenhouse gas emission reduction. Tetapi dari biogas ini tidak mesti harus digunakan sebagai pembangkit listrik. Itu hal yang pertama. Yang kedua, jadi biogas ini dapat digunakan untuk apa? Satu, selain tenaga listrik, yang kedua adalah dapat juga digunakan untuk bio-CNG. Kalau kita mengembangkan ini untuk ke depannya, rencana kami adalah kami akan prioritaskan untuk satu, penggunaan internal, yang kedua untuk transaksi komersial B2B, business to business. Kami saat ini tidak mewacanakan untuk menjajaki transaksi power purchase agreement dengan PLN, kecuali kalau misalnya regulasinya sudah mendukung, di mana harga jual listrik itu dapat jauh lebih baik. Dan per saat ini kami sedang menjajaki untuk pengembangan biogas yang untuk dikembangkan menjadi bio-CNG. Manfaatnya tentunya satu, kalau kita ini tidak akan menambah revenue apabila kita kembangkan, tetapi dampak yang bisa kita lihat selain dari revenue, kalau tidak ada penambahan revenue, tentunya akan ada manajemen atau pengendalian biaya operasi, di mana kita lihat biaya bahan bakar saat ini sudah meningkat cukup signifikan. Jadi dengan dikembangkan menjadi pembangkit listrik dan digunakan untuk kebutuhan internal ataupun digunakan sebagai bio-CNG, maka konsumsi fossil fuel atau bahan bakar solar kami akan bisa dikurangi. Itu rencana kami yang ke depannya. Dan tentunya juga kami akan mengkapitalisasi dari penurunan gas rumah kaca tersebut. Dan untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Jeremy mengenai mekanisme kerjasama dengan Asia Food, Asia Food memiliki investasi 20% di anak perusahaan kami, Gading Mas Indonesia Teguh. Dan secara spesifik kerjasamanya adalah Asia Food ini merupakan leader untuk pemasok sayuran beku di Jepang, dan juga beberapa negara lainnya, termasuk seperti Australia dan juga Amerika. Jadi kami memproduksi sayuran beku saat ini edamame, dan juga kemudian ke depannya adalah okra beku, dan kemudian Asia Food membantu kami untuk memasarkan penetrasi ke pasar seperti Jepang, Amerika, dan juga Australia. Demikian Pak Jeremy, semoga dapat menjawab. Ada pertanyaannya lagi yang saya belum jawab. Mekanisme bagi hasilnya, karena mereka memiliki 20% saham di Gading Mas, tentunya mekanismenya adalah apabila terjadi pembagian dividen dari Gading Mas, maka 80% ke ANJ dan 20% ke Gading Mas. Ke Asia Food. Demikian Pak Jeremy. Ya. Baik, terima kasih Pak Lukas. Rekan-rekan investor dan analis, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu. Mungkin saya akan mensampaikan pertanyaan dari Bapak Hunaifi dan Pak Yusrin. Yang pertama terkait larangan ekspor, atau mungkin yang sekarang terupdate terkait demo ya Pak Lukas, bagaimana dampaknya ke ANJ. Kemudian yang kedua
terkait CAPEX di tahun ini, CAPEX-nya akan digunakan untuk apa saja. Kemudian yang terakhir mungkin ini ada terkait pertanyaan bagaimana status izin HGU lahan di Papua, Pak. Mungkin itu 3 pertanyaan terakhir, Pak, sebelum kita close. Gilang, boleh nanti saya dibantu satu persatu karena saya telat untuk mencatatnya. Satu, saya coba jawab untuk perizinan HGU lahan di Papua. Kita telah mendapatkan surat konfirmasi dari Kementerian ATR BPN bahwa HGU kami yang ada di Papua untuk yang 2 konsesi kami, Permata Putra Mandiri dan Putra Manunggal Perkasa, itu tetap valid, tetap berlaku. Ya, terus kemudian yang untuk satu HGU-nya lagi, yaitu HGU yang ada di ANJ, itu juga tetap valid, tetapi dengan status quo, artinya menunggu keputusan lebih lanjut dari tim Satgas yang akan mereview secara keseluruhan dari peruntukannya. Gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yusrin bahwa ketiga HGU tersebut berdasarkan surat konfirmasi terakhir adalah masih berlaku. Demikian, Pak. Pertanyaan yang lain apa, Gilang? Tolong diulangi. Ya, terkait larangan ekspor atau yang terbaru terkait demo terbaru ya, Pak, untuk kelapa sawit. Bagaimana dampaknya ke ANJ, Pak? Ya, jadi untuk DMO aturan DMO ini kami masih menunggu aturan yang tertulisnya bagaimana mekanisme penerapan DMO. Tetapi secara garis besarnya seperti yang tadi setelah saya jabarkan, sejak bulan Desember kami tidak melakukan ekspor. Artinya kami seluruh produk kami memang telah dijual ke pasar domestik. Itu. Tetapi nanti bagaimana penerapan sistemnya, karena yang kami dengar adalah akan digunakan tracing kurang lebih seperti yang digunakan waktu tracing COVID kemarin. Itu yang kami sedang sebagai pelaku usaha, kami sedang menunggu arahan atau aturan-aturan yang lebih jelas lainnya. Mungkin Bu Nopri ada tambahan untuk yang kabar-kabarnya kan juga akan ada perubahan dalam hal levy ya. Jadi levy yang $375 itu harusnya diturunkan. Itu tadi pagi ada kabar dari Reuters, dan juga untuk peserta yang tetap ingin melakukan ekspor walaupun belum akan tetap melakukan ekspor tapi tidak ingin ikut DMO, itu sudah diberikan mekanisme juga harus bayar sekitar $200 ekspor levy, tapi kita masih menunggu peraturannya seperti apa. Kalau dari kita itu sebenarnya impact-nya hanya harga CPO lebih kecil, lebih rendah. Untuk harga lokal itu jadi lebih rendah. Jadi kita akan melihat kalau misalnya lebih menguntungkan untuk melakukan ekspor, dan kalau mekanismenya sudah betul-betul tertulis dan bisa kita lakukan, dan tidak terlalu complicated seperti sekarang, kita harus kerjasama dengan refinery, itu bisa kita jajaki ya untuk ekspor kalau misalnya harganya lebih baik. Tapi sementara ini kita mempunyai hampir 75% local contract, long-term local contract dengan buyer-buyer kita yang lokal. Jadi untuk sementara ini kita masih bisa melakukan penjualan lokal. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lukas dan Bu Nopri. Mungkin rekan-rekan analis dan investor, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Jadi apabila rekan-rekan investor dan analis memiliki pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa dapat menghubungi kami. Nanti akan kami infokan kontaknya di belakang. Namun sebelum kita mengakhiri acara ini, saya akan sedikit mensamarikan dari apa yang sudah dipaparkan oleh tim manajemen ANJ, di mana seperti yang dipaparkan tadi, ANJ secara konsisten telah mengintegrasikan ESG strategi ke dalam strategi bisnisnya yang akan menjadi salah satu key driver pertumbuhan kinerjanya di masa depan. Kemudian selain itu, pada tahun 2021 dan kuartal 1 2022, ANJ mencapai peningkatan kinerja keuangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa kompetitor. Tapi secara valuasi masih under value. Untuk itu mungkin rekan-rekan investor maupun analis dapat mempertimbangkan ANJT sebagai salah satu pilihan emiten untuk menambah portfolionya. Kemudian mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut,
rekan-rekan investor dan analis dapat menghubungi kami di Investor Relation. Ini kontaknya. Kemudian mungkin rekan-rekan bisa juga memfollow sosial media kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan LinkedIn untuk menerima update dari ANJ. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Selamat kasih. sore. Selamat sore. Selamat sore.